Dengan saya Jocelyn Valencia, Sahabat Kompas TV, sidang PK para terpidana Vina kini telah usai. Mulai dari Saka Tatal, 6 terpidana, dan Sudirman. Kira-kira seperti apa update terbarunya nih Sahabat Kompas TV? Dan bagaimana kondisi terbaru dari para terpidana Vina? Kita akan tanyakan bersama, kita akan berbincang dengan pengacara 7 terpidana Vina, Jutek Bongso. Halo Pak Jutek. Selamat sore, Pak Yusrin. Selamat sore Pak Jutek, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Eh, Ya, Pak Jutek, ini kan sudah beberapa bulan ya. Kira-kira apakah sudah ada kabar putusan PK dari MA Pak Jutek? eh, untuk yang proses PK bagi 7 terpidana, prosesnya baru selesai. Kami baru mendapatkan informasi bahwa itu sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Kita menunggu, saya berpikir 1-2 bulan ke depan mungkin harusnya sudah ada kabar dari Mahkamah Agung. Ya, mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus kita. Ya, kita tunggu. Berapa lama itu Pak kira-kira? Biasanya sih 3 bulanan ya, biasanya. Tapi saya nggak tahu tingkat ini Mahkamah Agungnya. Ya karena yang Saka Tatal kan sudah cukup lama ya. Saya pikir ini kan eh ya harusnya sih 1-2 bulan lagi harusnya sudah bisa ya menyusul ya. Karena kami juga udah selesai kan hanya melengkapi dan juga saling melengkapi gitu ya antara satu kuasa dengan kuasa yang lain gitu. Gitu. Kira-kira memungkinkan nggak Pak kalau misalnya hasil putusan akan keluar di bulan ini mungkin di November mungkin? Di Awal. November kelihatannya bisa jadi ya. Mudah-mudahan kita juga berharap di November udah bisa keluar. Sama lah harapannya kita ya. Kita juga ingin lebih cepat, lebih baik gitu ya. Gitu. Pak Jutek seberapa optimis hasil putusan akan dikabulkan nih Pak? Ya sangat optimis lah ya, karena menurut kami fakta persidangan kan sudah cukup jelas ya. Kami menghadirkan banyak sekali fakta ya, sesuai dengan pasal 263 KUHP. Ada novum, ada kekeliruan hakim, ada kekhilafan, ada pertentangan satu dengan yang lain, itu kami hadirkan semua. Dan yang paling penting kami menghadirkan ada satu novum yang bersifat scientific evidence, yaitu bukti percakapan antara Vina dengan Widi ya malam kejadian. Itu sangat krusial dan menurut saya tidak terbantahkan yang membuktikan peristiwa pembunuhan itu tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu itu tidak ada dan tidak mungkin terjadi. Karena pukul 22:10 itu masih bertelepon antara Vina dengan Widi dan 22:14 itu masih SMS-an. Vina masih menjawab SMS dari Widi ya. Artinya dalam tempo sampai pukul 22:30 di mana sudah banyak orang di TKP dan mereka sudah ditemukan meninggal, itu jaraknya kurang lebih 15 menit. Menurut saya itu mustahil terjadi dalam waktu 15 menit perkosaan, pembunuhan, kejar-kejaran dan 3 TKP yang jaraknya 1 kilometer lebih bolak-balik jadi 2 kilometer lebih dan dilakukan banyak orang. Menurut saya mustahil untuk terjadi itu. Pak, dari segala bukti yang ada nih, tadi Pak Jutek juga sudah mengatakan Bapak sangat optimis ya, karena dengan segala bukti, terutama bukti saintifik yang ada. Tetapi bagaimana jika terjadi yang terjadi tidak sesuai harapan, Pak? Bagaimana jika putusan PK itu ditolak? Apa langkah yang akan dilakukan begitu? Ya nantilah kita optimis dulu bahwa itu diterima, kalau enggak baru kita pikirkan lah. Ya, artinya bahwa kami sudah tentu banyak rencana A, B, C, D, E, F, G, ya sampai Z ya, gitu loh. Banyaklah rencana dan juga kami tentu sebagai kuasa hukum dalam menegakkan aturan atau keadilan ini kan, ya kami akan tegakkan, ya prinsip kami kan walaupun langit akan runtuh, kami akan tegakkan ini. Artinya kami akan kejar, kami akan kawal, kami akan pastikan mereka mendapatkan keadilan. Itu aja. Ya, sekali lagi kami tidak membenar-benarkan yang salah, kami juga tidak mau membiarkan yang benar jadi salah gitu. Kami tidak mau ya. Bahwa intinya hukum kita harus adil, yang bersalah harus mendapatkan hukuman, yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Itu prinsip dasar hukum kita. Ya. Oke Pak, kalau misalnya tadi semisal ditolak begitu, kita berandai-andai terlebih dahulu ini Pak, karena belum ada keputusan yang pasti gitu. Kalau diterima nih Pak, apa langkah yang akan dilakukan? Boleh di-spill sedikit mungkin Pak? Kalau diterima otomatis kami akan
mengawal proses LP yang sedang berjalan. Saat ini saya juga lagi ada di Bareskrim Mabes Polri dalam rangka mendampingi pemeriksaan saksi dan sekaligus kami akan menanyakan tentang perkembangan laporan kami 3 LP yang sudah kami layangkan di Bareskrim Mabes Polri. Tentu ini kami akan kawal. Ya sekali lagi, kalau ini memang apalagi terbukti bahwa APK kami dikabulkan, ya harus jalan, gitu loh. LP ini harus jalan konsekuensinya, dan kami tentu ya kita tentukan langkah-langkah lain. Ya, bagaimana cara kami mencari keadilan? Bagaimanapun kan para terpidana ini sudah 8 tahun ada di dalam. Kalau PK-nya dikabulkan hanya maaf-maafan, saya rasa bukan begitu ya dalam dunia hukum. Ya, mereka bagaimana memaafkan kondisi mereka yang sudah 8 tahun ada di dalam, masa depan mereka sudah boleh dibilang hilangnya, masa muda mereka itu nggak bisa kembali. Ya, terus masa depan mereka sekarang bagaimana? Ini kan kami harus pikirkan. Ya, jadi itu sebabnya banyak langkah yang akan kita lakukan gitu. Gitu. Ya, seperti yang tadi Pak Jutek bilang ya, sudah menghilangkan masa depan para terpidana ini 8 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Jika diterima putusan PK ini, apakah ada tuntutan kerugian yang akan dilakukan Pak Jutek? Nah, itu terlalu kecil lah ya kalau kita bicara materi ya. Itu nanti kita akan sampaikan, kami belum sampai ke sana kita bicara. Yang jelas, kita kembalikan dulu langkah pertama itu kalau mereka adalah tidak bersalah, mereka harus keluar dulu dari penjara dan tidak boleh terus mereka ada di dalam penjara. Itu langkah pertama, itu yang paling penting dulu. Habis dari situ kita baru akan tentukan, yaitu yang tadi saya bilang A sampai Z, kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Berarti ada kemungkinan ya untuk tuntutan materi baik non materi begitu ya? Ya, semua kemungkinan ada, tapi ya kami nggak pikir dulu ke sana dan belum terpikir lah oleh kami. Yang pertama ini kami menyelamatkan dulu mereka, karena bagaimanapun mereka secara fisik masih ditahan di dalam dan mereka masih statusnya terpidana seumur hidup. Gitu. Pak Jutek, Ya. boleh nggak sedikit di-spill langkah A sampai Z-nya itu? Sedikit saja. Jadi itu tadi saya sampaikan bahwa kalau itu dikabulkan, tentu bagaimana masa depan mereka? Lalu apa tindakan yang didapat oleh yang dikatakan yang kita duga selama ini yang mereka yasa? Kan itu kan mereka harus mendapatkan keadilan kan? Ya, tentu kita akan mencari keadilan itu, tentu kita ya yang tadi saya bilang A sampai Z, kita akan mungkin ya sudah berjalan ya lewat laporan pidana, mungkin kita akan meminta pertanggungjawaban yang terlibat di dalamnya, apa yang mereka terlibat, keluarganya nggak bisa mengatakan meminta maaf saja. Ya, itu yang saya katakan, apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya terlalu dini lah. Sekarang kalau kita bicara, kita udah ributkan, ya sementara mereka aja belum keluar, nanti udah kesannya kita seolah-olah ingin mencari ganti rugi dan sebagainya. Enggak terpikir. Gitu. Sementara itu aja dulu. Oke, Pak, apakah putusan PK 7 terpidana ini nanti dan Sakatatal akan digabungkan, Pak? Saya menduga begitu ya, tapi itu kan kewenangan dari Mahkamah Agung ya. Sekali lagi saya menduga, kenapa? Karena ini adalah proses yang sama. Adalah bahwa ini memiliki peristiwa yang sama. Kalau kami kan 7 terpidana, Sakatatal kan sudah bebas ya, sudah selesai menjalani hukumannya. Buat kami target pertama kami adalah membebaskan 7 terpidana ini dulu. Oke, Pak, mungkin sahabat Kompas TV dan publik juga bertanya-tanya, seperti apa sih update terbaru kondisi dari para terpidana begitu, Pak Jutek? Mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah, tetap mereka jalankan ibadah mereka, mereka ada di dalam lapas dan mereka menyerahkan semuanya ini kepada Yang Maha Kuasa dan sambil berharap bahwa peninjauan kembali mereka pasti akan diterima. Itu aja. Ada ini nggak Pak, sempat ngobrol-ngobrol, kemudian mereka ada curhat seperti apa, menunggu bagaimana perasaan mereka? Enggak lah, jadi hampir ini kami komunikasi lancar kok dengan mereka ya, teman-teman kami tetap awasi, kami tetap jaga mereka di dalam lapas. Gitu. Oke, Pak, kemudian ada sempat informasi juga yang beredar bahwa kalian minta buka berkas laporan pengacara kasus Vina. Itu bagaimana Pak Jutek tanggapan Anda terkait hal tersebut? Ya,
Harusnya ya, karena lembaga Komnas HAM, lembaga LPSK sudah press release ya, mengatakan ada dugaan penyiksaan, ada penyalahgunaan kekuasaan di situ ya, ada pelanggaran HAM di situ. Ya saya pikir ya apalagi gitu loh, ya lakukan. Apalagi fakta persidangan yang kami hadirkan, saksi ada yang melihat penyiksaan itu, buktinya ada, orangnya masih hidup yang mengalami penyiksaan, fotonya ada, kurang apa lagi? Ya, saya pikir proses dong. Itu aja. Menurut saya nggak usah kita sulit-sulit. Kita ngapain cari yang sulit-sulit gitu. Ya, gitu. Dari Pak Jutek sendiri Pak, ada nggak sih harapan apa, harapan terbesarnya begitu? Harapan saya terbesarnya ya mereka segera bebas dan dibebaskan. Karena mereka tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan itu. Gitu. Ya, kita Pak Yusuf. Baik, Pak Jutek. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Jutek untuk Ya, waktunya. terima kasih banyak. Selamat sore ya. Selamat sore.